ini penuh dengan orang-orang yang hidup bukan karena pilihan mereka, tapi karena keadaan mereka yang memaksa. Mereka bangun setiap pagi, memakai baju yang sama, pergi ke tempat yang sama, melakukan pekerjaan yang sama, hanya untuk pulang dalam kelelahan yang sama. Mereka menjalani hidup, tapi tanpa benar-benar hidup. Setiap hari terasa seperti pengulangan tanpa akhir, seperti terjebak dalam labirin yang tidak memiliki pintu keluar. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba, tanpa disadari, 10 tahun telah berlalu. Mimpi-mimpi yang dulu menyala terang kini hanya menjadi bayangan samar di sudut pikiran. Semua rencana besar yang pernah dibuat, kini terkubur di bawah realitas yang kejam. Mungkin nanti, kata mereka. Mungkin setelah punya cukup uang, pikir mereka. Tapi kenyataannya, nanti tidak pernah datang. Terjebak dalam kenyamanan yang sebenarnya penjara. Banyak orang berpikir mereka nyaman dengan hidup mereka sekarang, tapi mereka salah. Itu bukan kenyamanan, itu hanyalah kebiasaan. Mereka tidak bahagia, tetapi mereka sudah terlalu terbiasa untuk merasa tidak bahagia. Mereka terjebak dalam rutinitas yang membuat mereka mati rasa. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka bisa bertahan. Mereka berkata pada diri sendiri, hanya beberapa tahun lagi, lalu aku akan mengejar yang aku inginkan. Tapi tahun demi tahun berlalu, dan mereka masih berada di tempat yang sama. Mereka tidak melangkah maju, mereka hanya bertahan. Mereka tidak hidup, mereka hanya eksis. Kita semua pernah mendengar orang berkata, aku ingin keluar dari pekerjaan ini, tapi aku butuh uang. Atau, aku ingin mengejar impianku, tapi aku takut gagal. Ini adalah perangkap terbesar dalam hidup. Ketika rasa takut terhadap perubahan lebih besar daripada ketidakpuasan terhadap keadaan sekarang. Ketakutan yang membunuh impian. Setiap manusia pernah bermimpi. Mereka pernah memiliki ambisi, pernah percaya bahwa mereka bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Tapi di suatu titik, ketakutan datang dan mengambil alih. Ketakutan akan kegagalan. Ketakutan akan kehilangan segalanya. Ketakutan bahwa mereka tidak cukup baik. Mereka mulai meyakinkan diri sendiri bahwa impian mereka terlalu sulit untuk diwujudkan. Aku tidak cukup berbakat, mereka berkata. Aku tidak punya koneksi, mereka menambahkan. Seiring waktu, mereka mulai percaya bahwa mereka memang ditakdirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Tapi yang mereka tidak sadari adalah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan hanyalah bagian dari perjalanan. Mereka yang takut gagal justru tidak pernah benar-benar hidup. Mereka tidak pernah benar-benar mencoba. Mereka hanya melihat kehidupan dari kejauhan, berharap sesuatu akan berubah dengan sendirinya. Hidup untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Berapa banyak dari kita yang menjalani hidup bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena orang lain menginginkannya untuk kita? Berapa banyak dari kita yang mengambil jurusan tertentu karena orang tua kita bilang itu menjamin masa depan? Berapa banyak dari kita yang bertahan di pekerjaan yang tidak kita suka karena takut dianggap gagal oleh keluarga dan teman-teman kita? Sejak kecil, kita diajarkan untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Sekolah, kuliah, kerja, menikah, pensiun. Jika kita menyimpang dari jalur ini, kita dianggap aneh. Kita dianggap tidak realistis. Kita dianggap bodoh. Tapi apakah benar hidup seperti ini adalah satu-satunya pilihan? Apakah benar satu-satunya cara untuk hidup adalah dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh orang lain?
Jika kita terus hidup untuk orang lain, kapan kita akan mulai hidup untuk diri kita sendiri? Dunia yang membuat kita terjebak. Sistem di sekitar kita dirancang untuk membuat kita tetap di tempat. Kita diajarkan untuk menjadi pekerja, bukan pemikir. Kita diajarkan untuk mencari pekerjaan yang stabil, bukan membangun sesuatu sendiri. Kita diajarkan untuk menghindari risiko, bukan menghadapi tantangan. Dunia ini penuh dengan jebakan yang halus, tetapi mematikan. Iklan di televisi dan media sosial terus membisikkan bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Belilah mobil ini dan hidupmu akan lebih baik. Gunakan produk ini dan kamu akan lebih bahagia. Mereka membuat kita percaya bahwa solusi untuk kehidupan yang kosong adalah konsumsi, bukan perubahan. Tapi kenyataannya, semakin banyak yang kita miliki, semakin kosong kita merasa. Karena masalah sebenarnya bukanlah kurangnya barang atau uang. Masalahnya adalah kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Bagaimana keluar dari perangkap ini? Jawabannya sederhana, tetapi tidak mudah. Sadari bahwa kamu terjebak dan putuskan untuk keluar. Kamu tidak perlu keluar dari pekerjaanmu besok. Kamu tidak perlu membuang semua yang kamu miliki sekarang. Tapi kamu harus mulai melakukan sesuatu. Ambil langkah kecil. Pelajari sesuatu yang baru. Mulai proyek yang selama ini kamu tunda. Bangun sesuatu untuk dirimu sendiri. Berhenti hidup untuk orang lain. Berhenti takut akan kegagalan. Berhenti menunggu waktu yang tepat. Karena waktu yang tepat tidak akan pernah datang. Pada akhirnya, hidup adalah tentang pilihan. Kamu bisa terus menjalani hidup yang sama. Bangun setiap pagi dengan perasaan hampa. Menjalani hari yang tidak membuatmu bahagia. Atau kamu bisa mulai melangkah keluar dari labirin ini. Tidak ada jaminan bahwa perjalanan ini akan mudah. Tidak ada jaminan bahwa kamu akan langsung sukses. Tapi, setidaknya, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, kamu akan benar-benar hidup. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu akan tetap terjebak? Atau apakah kamu akhirnya akan memilih untuk keluar